Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji daripada kitab yang luar biasa yang membahas tentang ilmu mantik, yaitu kitab As-Sulam Al-Munawwaraq. Tetapi sebelum kita masuk di dalam kajiannya, mari kita memperhatikan dan memahami apa itu ilmu mantik. Karena banyak sekali orang mempelajari ilmu-ilmu, di antaranya mereka mempelajari ilmu nahwu, tapi mereka tidak tahu apa itu nahwu. Mereka mempelajari ilmu shorof, balago, dan lain-lain, tapi mereka tidak mengetahui apa yang mereka pelajari. Maka oleh karena itu wajib bagi kita sebelum masuk ke dalam bidang itu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang sedang kita pelajari. Nah, mantik itu diambil dari kata natoko, yantiku, nutqan, waman tikan. Jadi mantik diambil dari kata natoko, yantiku, nutqan, waman tikan. Mantik. Jadi mantik itu adalah masdar mim. Secara ilmu nahwu itu masdar mim, masdar yang dipakai mim. Kemudian mantik itu memiliki dua arti. Ada dia memiliki arti secara lugatan, secara bahasa. Ada dia memiliki arti secara istilahan, secara istilah mantik itu sendiri. Nah, ilmu mantik secara bahasa itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah nutkun dhahiri. Yang kedua adalah nutkun batin. Mantik secara bahasa memiliki dua arti, nutkun dhahiri, nutkun batin. Nutkun dhahiri itu yakni berbicara, nutkun batin yakni berfikir. Di antara dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan ucapannya Nabi Sulaiman, wa ullimna mantiqat tayr, wa ullimna mantiqat tayr, dan aku, kata Nabi Sulaiman, diajari mantiknya burung. Apa arti mantiknya burung? Yakni kalamut tayr, bicaranya burung. Bahkan di dalam kitab Qurratul Ain menukil satu hadis di mana Nabi SAW beliau bersabda, al-bala'u muwakkalun bil mantik. Bala itu sudah diwakilkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mantik. Apa artinya? Bala, musibah, azab itu telah diwakilkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lidah-lidah kita, dengan argumen-argumen kita. Makanya Nabi pernah bersabda, al-insan salamatul insan bil lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung daripada lidahnya. Jika lidahnya senantiasa caci maki, lidahnya senantiasa membilang bid'ah, kafir, dan berbagai macam, yaitu menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah berkata di dalam syairnya beliau, apa kata beliau? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam, bicara, itu hakikatnya berada di dalam hati. Hanya saja apa yang kita keluarkan lewat lidah itu adalah dalil dari apa yang ada di dalam hati kita. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali berkata, al-ina yanḍah bima fih. Wadah akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara, lidah kita kotor, yang keluar itu caci maki, yang keluar itu bid'ah, yang keluar itu kafir, seakan-akan Islam hanya ngajarin bid'ah, hanya ngajarin kafir. Dan na'udzubillah sampai caci maki sesama muslim. Dalam hadis Nabi bersabda, sibabul muslim fusuk. Caci maki orang muslim itu hukumnya fasik. Nah, maka oleh karena itu kita jauhi hal-hal seperti itu. Karena memang benar apa yang Nabi sabdakan, al-bala muwakkalun bil mantik. Bala, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala
itu diwakilkan dengan mantik, yakni dengan lidahnya kita sendiri. Kemudian mantik secara bahasa juga memiliki arti nutkun batin, berbicara secara batin. Apa artinya berbicara secara batin? Yakni berpikir. Makanya di dalam istilah-istilah mantik, mereka para ulama, mereka pernah dan sering berkata, al-insan, manusia, hayawanun natik. Manusia itu adalah hayawan. Hayawan itu adalah mafihi hayatun, segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kehidupan. Artinya manusia itu adalah makhluk hidup natik. Bukan natik artinya berbicara, tidak. Tapi natik artinya mufakkir, mudrik. Makhluk hidup yang bisa berpikir. Makhluk hidup yang memiliki akal. Sehingga itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kemudian mantik, secara istilah mantik itu sendiri, para ulama mereka menyatakan mantik itu adalah alatun. Mantik itu adalah alat. Alat itu artinya wasilah. Wasilah itu artinya tangga. Artinya mantik itu adalah tangga untuk memahami berbagai macam bidang ilmu-ilmu syariat dan berbagai macam ilmu-ilmu duniawi. Artinya segala macam bidang ilmu itu mantik masuk di situ. Kemudian mereka berkata, qanu niyatun. Mantik itu adalah alat-alat yang berbentuk hukum-hukum logika. Karena manusia akan tunduk dengan apa yang mereka percaya. Manusia percaya terhadap logika mereka. Maka tundukkan mereka dengan logika. Maka oleh karena itu, dengan kita mempelajari ilmu mantik dan hukum-hukum yang ada di dalamnya, insya Allah kita itu akan terjaga daripada pemahaman-pemahaman yang sesat dari kalangan-kalangan Wahabi, liberal, Syiah, dan lain-lain. Kemudian para ulama mereka mendefinisikan juga taqsimu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikri. Yang dimana mantik itu adalah wasilah-wasilah hukum yang dengan kita mempelajari wasilah-wasilah hukum tersebut dapat menjaga bagi orang yang mentelitinya, bukan hanya sekedar mempelajari, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar berguru, bukan. Tetapi dia berguru, dia membaca, dia mempelajari, dan dia menelitinya. Maka dengan meneliti pelajaran yang ada di dalam ilmu-ilmu mantik, itu akan menjaga pola pikir dia daripada kesalahan di dalam berpikir. Maka oleh karena itu, kesalahan di dalam berpikir itu lebih berbahaya, sangat berbahaya daripada kesalahan di dalam berbicara. Jadi mending kita salah bicara deh daripada kita salah berpikir. Karena kenapa kok Islam bisa terbagi-bagi jadi banyak? Ada yang ngaku Islam Syiah, Wahabi, liberal, dan berbagai macam. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pola-pola pikir yang salah. Nah, insya Allah dengan kita belajar alatun qanuniyah, dengan kita mempelajari ilmu mantik, hukum-hukum logika yang ada di dalamnya, maka kita akan terjaga daripada pola pikir yang salah, pola pikir yang berbahaya. Seperti pola pikirnya orang-orang ateis contohnya. Ana contohkan, orang ateis kan mereka tidak mempelajari, mereka itu kan tidak percaya akan adanya Tuhan. Di dalam ilmu mantik kita diajari yang namanya al-qiyas, kita diajari yang namanya tandimul bahas. Nah, untuk mematahkan pola pikirnya orang-orang ateis, kita bikin satu argumen yang masyhur di dalam ilmu mantik. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berkembang dan itu diakui oleh fisikawan dan saintis yang namanya alam itu berkembang. Kemudian